Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Masih sering dengar nggak sih ketika kamu ingin membeli suatu produk perawatan wajah, ada aja yang akan bilang, jangan, itu ada parabennya, awas loh, paraben bisa buat kanker, terus langsung jadi anti paraben banget. Saat ini kita akan bicara paraben bahaya nggak ya? Apa sih paraben itu? Paraben dari FDA atau Food and Drug Administration adalah suatu bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pengawet dalam produk kosmetik. Pengawet dapat digunakan dalam kosmetik untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur berbahaya, untuk melindungi produk dan konsumen pastinya. Beberapa contoh paraben yang sering kita temukan adalah metil paraben, propil paraben, butil paraben, dan etil paraben. Mereka merupakan paraben yang bisa digunakan dan sudah lulus uji pada kadar tertentu. Mungkin yang menjadi pertanyaannya juga, kenapa sampai perlu pengawet? Perlu kamu ketahui, sebenarnya kita dikelilingi berjuta-juta mikroorganisme yang nggak kelihatan kasat mata. Baik udara yang kita hirup, bahkan di kulit kita juga ada flora normal dan banyak lagi. Untuk itu, kenapa kita butuh sistem imun untuk menjaga supaya kuman-kuman dari luar tidak mengakibatkan infeksi di tubuh kita. That's why kenapa suatu produk terkadang membutuhkan perlindungan untuk mencegah jamur, bakteri supaya tidak tumbuh di dalam produk tersebut. Jenis produk apa aja sih yang mengandung paraben? Paraben digunakan dalam berbagai macam kosmetik, serta dalam makanan dan obat-obatan. Jadi nggak cuma kosmetik atau skincare aja ya. Untuk itu, ada baiknya sebelum kamu mengklaim suatu bahan atau apapun itu yang kamu harus tahu apa kegunaannya. Kenapa sampai digunakan? Karena paraben ternyata nggak hanya di kosmetik aja, namun ada di mana-mana. Jadi, somehow kita butuh pengawet di produk. Fungsi pengawet itu, pertama, mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan. Kedua, menjaga keutuhan kosmetik tersebut agar tahan lama. Nggak mungkin dong baru beli skincare langsung digunakan, sekali habis pasti butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, atau lebih. Nah, pada penasaran nggak sih kenapa orang-orang pada menghindari paraben banget? Beberapa tahun lalu, seorang ilmuwan di luar menemukan sisa-sisa paraben di jaringan kanker payudara. Padahal di penelitian itu tidak dikatakan bahwa parabenlah yang menyebabkan kanker payudara. Terus berita semakin berkembang meluas. Namun saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa paraben mengakibatkan kanker payudara. Tapi kita nggak tahu ke depannya bagaimana ya, karena ilmu itu terus berkembang, baik secara umum maupun dunia kesehatan. Paraben sendiri termasuk golongan endocrine disruptor, artinya dia bisa meniru menyamai cara kerja hormon di tubuh. Nah, paraben bisa meniru kerja estrogen. Disinilah muncul kekhawatiran bahwa paraben itu berhubungan dengan penyebab kanker payudara. Karena kadar hormon estrogen yang berlebihan dalam tubuh orang bisa menjadi salah satu faktor resiko terbentuknya kanker payudara. Di salah satu jurnal menyatakan benar paraben bisa meniru kerja hormon estrogen, tapi efeknya 10.000 kali lebih lemah dibandingkan estradiol. Estradiol itu jenis estrogen yang paling dominan di tubuh kita, jadi ternyata lemah ya. Dan paraben sendiri sebenarnya punya banyak jenis atau turunannya. Ada yang sudah terbukti aman dan ada yang tidak. Yang masih aman yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir berlebihan karena paraben itu bukan dilarang, tapi dapat digunakan pada konsentrasi tertentu dan masih diperbolehkan untuk beredar. Jadi kesimpulannya, pastikan semua produk yang kalian gunakan sudah terregistrasi di Badan POM yang artinya sudah lulus uji, dan pastikan juga kalian tidak alergi terhadap kandungan di produk tersebut. Happy Zap Life!